Jadi di pertemuan ketiga ini, saya akan fokus pada pembahasan perkenalan tentang prinsip desain dan memperkenalkan juga software yang biasa kami pakai, ya, dan itu sangat umum, kalian juga pasti tahu, yaitu Canva. Jadi dua hal itu yang ingin kita bahas pada pertemuan ketiga ini. Tapi sebelum itu, teman-teman masih ingat kan di pertemuan kedua kita ngebahas apa? Nah, saya sedikit rekap dulu nih guys. Jadi di pertemuan kedua kemarin kita me- membahas ya tentang how to be a great content creator ya. Bagaimana kita menjadi seorang content creator yang luar biasa. Tapi itu kan sebetulnya suatu pencapaian ya, suatu pencapaian yang besar. Nah, untuk mencapai itu kita perlu ada yang namanya pencapaian-pencapaian kecil gitu ya. Contohnya apa sih pencapaian-pencapaian kecil? Yang paling simpel gitu ya. Teman-teman mau belajar dan bisa mendapatkan ilmu itu melalui belajar tersebut dan akhirnya yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu contoh pencapaian kecil. Nah, langkah selanjutnya apa ya? Setelah kalian tahu, berarti mengaplikasikan dong, menerapkan ilmunya gitu. Jadi setelah dapat ilmunya, kalau nggak diterapin berarti buntu. Nah, jadi setelah dapat ilmunya, kalian terapin. Ya, contoh penerapannya seperti apa? Yuk kita bahas bareng gitu kan di nanti di chapter ketiga ini. Ya, ini lebih ke teknis sebetulnya, tapi tentu eh, ada teorinya di balik teknis itu semua. Oke, saya akan share screen ya tentang ini sebentar. Present. Oke, saya harus login juga dari satunya lagi supaya kelihatan kontrolnya. Bentar, Kredit. Oops, ya, screen. Digital. Oke, oh, ke video sih. Harusnya ke. Oke, how ya to make use of graphic design software. Artinya bagaimana memanfaatkan software ya yang berguna bagi kita untuk fungsi tadi ya. Kalau di awal tadi teman-teman masih ingat menyampaikan pesan melalui gambar atau melalui visual. Jadi kita harus pakai tentunya mesin ya atau software atau alat untuk mencapai itu. Oke. Nah, teman-teman ini saya singkat ya aja gitu ya. Memang ini sangat sangat apa ya namanya sangat dasar banget dan saya pun masih mencoba untuk apa ya namanya mengaplikasikan ini semua. Jadi ada dasar-dasar yang perlu kita ketahui ya atau dasar teori yang perlu kita ketahui bagaimana kita membuat sebuah desain. Ya mungkin kalau teman-teman sering dengar karena yang umum dipakai di luar sana itu ada layout misalkan. Ya, layout itu apa penempatan spacing gitu ya. Pengalokasian di mana gambar itu atau tulisan itu ditaruh atau seperti apa proporsi eh, apa antara satu space, satu apa yang namanya satu tempat ke tempat lain untuk naruh tulisan atau gambar itu seperti apa gitu. Jadi itu layout ya. Nah, teman-teman ternyata dalam membuat sebuah layout ya, terutama untuk membuat sebuah template ya. Karena dalam membuat sebuah konten yang terus-terusan ya, artinya berkepanjangan gitu, nggak hanya satu konten habis itu selesai kita tinggalin, tapi kita ingin konten yang kita bikin itu terus kita produksi ya, berulang ya. Contoh misalnya dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah organisasi, dalam sebuah company, misalkan di setiap hari Senin, itu selalu ada yang namanya quote, ya motivational quote misalkan. Jadi quote yang memotivasi audience.
Nah, berarti kan setiap hari Senin mereka bikin konten itu. Ya, mereka bikin konten itu secara konsisten. Nah, untuk bisa mencapai itu, untuk bisa konsisten berarti ada layout, ya, ada template layout yang dia pakai. Jadi ketika sekarang nih udah bikin di minggu ini gitu satu konten, minggu depannya lagi bikin lagi, itu pakai konten apa layout yang sama gitu. Pakai tema yang sama, warnanya, pemposisian gambarnya, pemosisian teksnya gitu kan. Logonya di mana itu pasti sama ya. Nah, yang bedanya apa? Biasanya bedanya kontennya itu sendiri. Maksudnya inti dari tulisannya itu sendiri ya. Pasti kan orang bosan kalau itu di repost terus. Nah, itu akan bagian itunya akan berubah. Jadi bagian pesannya itu akan berubah. Tapi dari sisi layout, dari sisi warna, dari sisi penempatan logo itu harus konsisten ya. Nah, jadi kalau dijabarkan secara umum teman-teman, ini desain fundamental ini kurang lebih ada 9 ya. Ada 9 ya. Visual hierarchy, balance, repetition, konsistensi, margin, grid, font pairing, sama color palette. Jadi ke ketujuh ini kalian harus pahami ya. Nah, contoh deh visual hierarchy. Namanya juga hierarki, berarti kan ada yang namanya pelevelan ya. Jadi pembeda gitu ya. Pembeda antara eh, satu eh, satu apa ya namanya? Satu konten atau satu space lah. Kalau tadi kan dalam kita bikin satu konten gitu ya, itu kan ada space, ya ada tempat-tempat yang eh, kita grupkan gitu, ya. Nah, mungkin kalau saya jabarin kayak gini deh. Misalkan kita buat sebuah konten gitu ya, ini layout ya, sorry ini kurang begitu clear. Nah, otomatis kan kalian di sini nanti akan bikin apa namanya yang namanya layouting ya. Apakah nanti layoutingnya kayak gini misalkan. Jadi di sini yang besarnya gitu kan, terus ini yang pendukungnya gitu kan. Ada yang layoutnya misalnya eh contoh lagi, misal layoutnya ada yang begini gitu kan, ini foto misalkan, terus ini teks ya. Ada yang mungkin harus seperti ini dalam membuat contoh ini kontennya Instagram ini ya, feed ya. Dia kan satu berbanding satu. 1080 kali 1080 ya ininya pixel ya. Jadi satu berbanding satu. Ada yang mungkin udah jebret segini layoutnya gitu. Ada yang dibagi ketiga, ada yang dibagi kedua gitu. Nah, teman-teman, yang dimaksud visual hierarchy itu adalah bagaimana kita membuat suatu kondisi, bagaimana bagaimana si audiens ini nanti bisa melihat fokus dari konten itu kemana gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin, taruh deh yang ini ya. Sorry. Kalau kita labelin ini A, ini B, dan ini C, ya, ini C. Nah, contoh misalkan yang layout yang B ya, layout yang B. Nah, ini kalau menurut kalian kira-kira ya dengan layout seperti ini X, Y, Z ya dengan pembagian porsi seperti ini kan 50%. Ya, ini 50%, ini 25%, ini 25%. Ya. Saya mau tanya nih, mungkin saya tanya ke Syahdan. Syahdan, kira-kira kalau saya sedang pakai layout yang B, yang ini, menurut Syahdan, saya ingin nekanin atau saya ingin menyampaikan pesan utamanya di yang mana? Di X kah, di Y kah, di Z? Kira-kira menurut Syahdan di mana? Eh, kalau menurut Syahadan, kayaknya bakal di yang Y atau ga yang Z. Soalnya yang X bisa dipakai buat penempatan gambar supaya orang lebih tertarik untuk membacanya dan juga lebih lebih tertarik aja gitu Kak. Oke. Berarti kemungkinan di Y ya, atau di Z ya, untuk pesan utamanya ya.
Oke, good. Thank you, Syahdan. Mungkin aku mau interaksi sama Kansa dulu. Kansa, kalau menurut Kansa yang mana, Kansa? Kalau menurut Kansa juga sama gitu Kang kayak Syahdan di antara yang Y sama Z. Soalnya jadi kan itu penempatan layoutnya 25-25%. Jadi bisa tuh poin-poin pentingnya disimpan di situ. Jadi secara ringkas, singkat, padat, dan jelas gitu. Udah sih Hmm, paling gitu kan. oke, thank you, Kansa, for your opinion. Alright, oke, ya, teman-teman bisa betul ya, bisa betul dan bisa juga tidak betul. Maksudnya gini. Jadi visual hierarchy ini is the layout of content in a composition in order to effectively communicate information and convey meaning. Ya, jelas itu definisi. Kemudian visual hierarchy directs viewer to the most important information first and then to secondary content. Ya, kalau misalkan Syahdan bilang oke, yang Y, begitupun Kansa bilang gitu ya, yang Y atau yang Z lah pokoknya. Nah, teman-teman, bagaimana nanti komposisi di Y dan di Z itu harus dibikin supaya orang akan tertuju pada Y dan Z gitu. Jadi betul, em, porsi atau persentase belum tentu itu mengarahkan, misalkan gini, kayak tadi, X-nya kan 50%, artinya lebih gede gitu ya. Oh, harusnya itu dong yang kelihatan lebih dulu orang fokus. Misalkan taruhlah ini gambar satu orang gitu ya, setengah badan gitu ya, di sini ada orang gitu ya, kayak gitu. Terus di sini misalkan title, ya judul gitu ya. Title, kemudian di sini description, ya kayak gitu. Nah, oke. Nah, teman-teman, sebetulnya secara logika, ya secara logika, secara logika itu porsi X ya, itu bisa jadi yang the first orang lihat. Tapi bisa saja kalau title-nya dibikin dengan warna yang kontras gitu ya, orang akan terpanggil ke Y dulu gitu ya. So, itu relatif ya, relatif. Jadi bisa di Y, bisa di X. Kenapa X? Karena dia punya porsi yang lebih besar, ya, punya lebih besar, tapi dia nggak mendominasi, artinya masih tetap bisa fokus gitu ya. Kalau yang C ini kan, yang C ini yang nggak ada layouting nih. Dia orang kalau bisa taruh konten di sini, di sini, di sini, di sini, orang akan eh, hilang fokus gitu ya. Mana dulu yang harus dilihat ya, kayak gitu. So ini tadi betul bisa Y ya atau Z tadi seperti kasus saya dan atau bisa saja X misalnya kayak Bro Yustan tadi mengkomentari ke saya gitu ya. Bisa malah yang X gitu. Jadi tergantung warna kontras dan ukuran hurufnya. Yes, betul. Tapi teman-teman poinnya adalah ketika kalian membuat sebuah konten, kalian harus tentukan dulu mana yang ingin ditekankan. Poinnya di situ. Jadi bukan masalah yang lebih besar itu yang utama, yang lebih kecil akhirnya misalkan belakangan. Enggak juga gitu. Jadi kalian yang penting tahu dulu dan bagaimana kalian nanti memposisikan yang ingin ditekanin itu pada suatu kondisi yang menguntungkan, ya, menguntungkan bagi si konten itu untuk bisa nampil pertama gitu, ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi secara logika X bisa lebih tampil lebih dulu gitu kan dia lebih gede gitu kan gambar misalkan tek, foto gitu ya foto Syahdan di sini gitu kan setengah badan gitu ya close up dekat gitu bisa saja Syahdan ini yang jadi fokus ya gitu. Jadi visual hierarchy ini menunjukkan siapa dulu yang dilihat gitu ya. Setelah itu yang keduanya mana. Nah harapannya gitu. Di posisi yang pertama, di posisi pertama yang dilihat itu pesannya ada di situ. Tapi pesannya yang singkat gitu ya. Jadi yang detailnya belakangan. Pesannya itu bisa tersampaikan di posisi pertama. Kenapa? Karena orang belum tentu punya waktu yang cukup untuk melihat ini secara terus-terus gitu. Jadi orang mungkin hanya sepintas, tok, hanya sepintas gitu ya. Terus dia nggak punya waktu lagi untuk baca, untuk lihat gitu.
Jadi kita memanfaatkan sebuah kesempatan untuk menyampaikan itu, ya, untuk menyampaikan pesan kita ke audiens. Jadi kita harus benar-benar pastiin kayak gitu. Oke, eh, nah begitupun ke Y, begitupun ke Z ya. Jadi nanti tergantung nih kalau di sini di Z misalkan, kalau ini posisinya title, misalnya ini Syahdan di sini, fotonya setengah badan. Oke. Terus di sini titlenya misalkan renungan pagi. Ya, titlenya misalkan renungan pagi. Gede, ya cukup gede lah. Renungan pagi by Syahdan misalkan. Di sini gitu kan. Di bagian Y. Di sini foto Syahdan gitu ya. Nah, di Z mungkin aja di sini ada yang namanya quote. Quote ini kata-kata mutiara, kata-kata bijak yang Syahdan bikin gitu ya. Dari personalnya Syahdan. Atau Syahdan ambil dari para leaders, para pemimpin atau para tokoh gitu ya. Banyakan di luar sana. Nah, renungan pagi Syahdan bikin sini. Dia orang lihat kalau renungan paginya dibikin kontras, bisa saja dia ke sini dulu sebelum fotonya Syahdan gitu. Tapi kalau ini dibikin ya reguler biasa, mungkin ke foto Syahdan dulu. Jadi pesan mana yang ingin disampaikan sama Syahdan? Kalau Syahdan ingin, ya udah saya renungan paginya, berarti renungan paginya dibikin sedemikian rupa sehingga ini lebih kontras dibanding yang lain. Kayak gitu. Oke. Alright, nah kurang lebih guys itu apa namanya visual hierarchy. Jadi dalam membuat sebuah konten kita harus tahu mana yang akan ditonjolkan, gitu ya. Karena kita akan bikin konten itu biasanya ada 2 atau 3 bagian gitu ya. Dan kita ingin bagian yang utama yang ingin dilihat lebih dulu. Nah itulah yang dimaksud dengan visual hierarchy. Jadi ada levelan ya disebutnya apa ya kategorisasi mengkategorikan. Oke. Nah teman-teman itu balance ya prinsip balance kemudian repetition konsistensi tadi saya udah bahas ya secara tidak sengaja saya awal udah kasih info terkait pentingnya repetition konsistensi jadi kalau teman-teman fokus untuk pakai layout yang ini, yang B. Berarti di setiap minggunya ya kalian pakai layout seperti ini. Oke. Konsistensi dalam penggunaan layout, konsistensi dalam penggunaan warna, konsistensi dalam penggunaan font. Nah, mungkin saya mau tanya ke siapa Bro Yuslan lah di sini yang sudah menerapkan prinsip yang 1, 2, dan 3 ya. Nanti saya eh, sebutkan sisanya ya. Bro Yuslan, kan Bro ini sebagai example contoh ya untuk pengaplikasian prinsip-prinsip ini dalam membuat sebuah konten untuk DHS Kreatif Digital. Bagaimana kamu bisa konsisten dengan tema, dengan layout, dengan warna gitu. Strategi apa yang kamu pakai untuk bisa repetition, your repetition is consistent gitu kan? Boleh nggak cerita, Bro Yuslan? Ini kayak gimana gimana teman-teman? Aku secara Oke, akal. pertanyaannya gini, kan repetisi konsisten lah, bukan repetition ya sebenarnya. Konsisten itu penting dalam pembuatan konten. Artinya, ketika kita punya jadwal pembuatan konten, kita ingin ya konten minggu lalu, yang minggu berikutnya ini konsisten. Ya, konsisten dalam arti fontnya, warnanya, layout mungkin agak beda ya, tapi eh, tidak kita punya ciri khas lah. Jadi konsisten itu pakai menjadi ciri khas. Nah, bagaimana kamu bisa mengaplikasikan prinsip yang ketiga ini dalam pembuatan konten selama ini? Caranya gimana? Yang Bro Yuslan pakai selama ini? Kalau aku sih di bagian yang konsisten itu udah ada untuk hurufnya itu udah ada yang ditetapkan gitu loh. Jadi em, standar-standarnya kemudian disesuaikan kayak seperti warnanya. Biasanya itu kan ada kita mau selipkan warna
ada logo-logo di situ kan. Nah, kita bisa manfaatkan. Biasanya di fitur Canva itu kita bisa udah ada kayak rekomendasi warna-warna. Mhm. Rekomendasi warna yang berhubungan dengan logonya. Nah, itu kita bisa manfaatkan di situ. Kemudian untuk bentuk tulisannya itu udah seperti yang sebelumnya. Jadi identitas atau ciri khas kita punya itu masih diketahui. Jadi kalau karya atau buatan kita itu baru dilihat itu langsung, oh ini pembuatnya ini. Itu sih kalau aku. Berarti konsisten penaruhan sorry, informasi tersebut ada di mana gitu. Apakah di atas logo atau di bawah logo gitu kan? Begitu kan ya Ah, iya, maksudnya iya. ya. Jadi Betul-betul. konsisten di situ. Jadi orang kalau lihat, ini siapa yang bikin, udah pasti di situ informasinya ada gitu. Nah itu konsisten. Eh, Seberapa penting gitu kan Kak konsisten ini teman-teman? Orang akan menilai gitu kan, apakah kita orangnya konsisten atau enggak, organisasi ini konsisten apa enggak gitu ya. Itu bisa dilihat dari konten loh. Jadi kalau kontennya berubah-ubah gitu ya, warnanya, fontnya, istilahnya random lah, mungkin orang menilai, ini organisasi ini nggak punya tim yang terkoordinir dengan baik ya, nggak punya pembagian tugas yang baik ya. Walaupun kita sadar konten creator dalam suatu organisasi, dalam suatu lembaga itu bisa saja lebih dari satu orang. Nah, kalau nggak ada kesepakatan untuk membuat sebuah layout, membuat memakai template yang sama, mungkin orang akan menilai wah ini nggak sinkron nih antara satu konten creator dengan konten creator yang lainnya gitu. That's why kalau kalian nanti ada pada posisi sudah menjadi manajer untuk sosial media, misalnya sosial media manager atau content creator yang pada posisinya manager, ya, yang bisa mengatur tim gitu ya, yang bisa memberikan arahan ke tim, kalian harus punya yang namanya template yang bisa dipakai oleh tim kalian gitu. Nah, tim kalian yang jalan, tapi kalian harus memberikan guideline, ya, arahan, pedoman. Nah, pedomannya yang nanti dipakai oleh mereka. That's why itu ada strategi yang umum dipakai dalam suatu organisasi, yaitu membuat template yang nanti bisa dipakai oleh tim untuk berkarya ya, atau untuk menjalankan tugasnya setiap hari sesuai dengan jadwal gitu. Kemudian margin. Mungkin di bagian ini teman-teman untuk konteks Instagram, ya, untuk konteks Instagram saya pengen nekanin banget dengan adanya negative space. Sorry. Negative space ini apa sih Kak gitu? Kalau kalian ini square ya. Ini square. Sorry, ini enggak square banget. Ini ya square lah ya. Ini kan kalau pakai layout yang kayak tadi, saya lagi-lagi layout yang B ya. Layout yang B. Kayak gini. Di sini title ya, di sini title, di sini em, detailnya, kalau di sini foto, picture. Ya, picture, title, detail. Nah, teman-teman, ini kan margin itu kalau saya fokuskan pembahasannya itu pada negative space. Negative space itu adalah suatu area yang memang di situ dikosongkan, ya. Kenapa kok perlu dikosongkan, Kak, gitu? Bayangkan gitu, teman-teman. Kalau ada suatu eh, konten, misalkan konten ini di sini penuh banget gitu ya. Memang sih dia udah mulai bikin hierarki gitu. Tapi di sini tetap penuh gitu ya. Sorry, ini kan gambar ya. Berarti teks yang ini aja. Contohnya ke yang di sini, yang di title. Misalnya titlenya itu menyentuh garis eh, maya ya. Garis ini bukan garis sebenarnya, ini garis hayal disebutnya ya. Tapi di sini nggak ada garis sebetulnya. Tapi ini ngepas gitu ya. Terutama ke yang kanan ya, ke margin yang ini. Guys, ini sebetulnya membuat orang nanti akan bingung ya cara bacanya, terutama di bagian detail. Bisa terlalu padat dan terlalu menyentuh ke kanan gitu. Nah, di sini negatif space-nya terganggu, teman-teman. Artinya area yang sebenarnya harus dikosongkan, ya, area yang harus dikosongkan itu tidak tercapai. Artinya tidak ada gitu. Dan itu membuat orang nanti akan merasa penuh. Jadi pas dia lihat dulu merasa penuh karena
ini tuh menyentuh garis gitu. Jadi gimana sih solusinya? Solusinya itu adalah pastikan kalian punya yang namanya negative space di area dekat margin kanan, atas, kiri, bawah gitu ya. Ada yang memang dikosongkan khusus gitu ya, dikosongkan. Artinya tidak terlalu menyentuh. Jadi yang ini ada, di bagian dekat margin kanan itu udah di sini kalian nggak jangan terlalu di sini di cut ya. Jadi bagian ini agak kosong. Jangan terlalu deket lah. Terus misalkan di sini nih, ketika picture mau ketemu title sama detail, ini ada kosong juga di sini. Nah, begitupun di sini area-area kosong, area-area kosong. Nah, terus yang picture, nah nanti Syahdan bisa pakai picture-nya misalkan picture full, ya mungkin picture full ya jangan sampai kepotong juga, misalkan kepalanya kepotong bagian sini gitu kan, atau eh, kepala sih biasanya. Jadi jangan sampai kepotong juga. Nah, bisa saja misalkan Syahdan fotonya segini gitu ya. Misalkan jadi nggak sampai ke bawah tapi di sini ada nama Syahdan gitu. Kayak gini. Ya. Nah, ini ada negative space di bagian layout picture, bagian kiri ini itu ada negative space. Negative space-nya di sini ya. Terus di sini juga ada negative space. Intinya ada area yang memang kita nggak boleh pakai gitu ya. Kita sediakan untuk kosong gitu. Karena kalau kita melihat suatu konten yang ada seperti itu pengaturannya, mungkin orang akan lebih rileks gitu ya. Kayak gitu lebih rileks untuk bacanya dan lebih nanti pesannya bisa tersampaikan ketika rileks. Tapi kalau bacanya aduh ini penuh banget gitu ya. Orang mungkin akan males bacanya atau capek bacanya. Jadi penting untuk ada area kosong yang ditaruh bisa di kanan, kiri, tengah, bawah ya. Dan itu kita bisa tahu itu kalau kalian terus latihan ya, latihan. Oh iya, kalau saya terlalu penuh, ternyata saya juga sendiri ngelihatnya nggak nyaman, gitu. So important to have a good margin, ya, good margin configuration, settingan margin yang betul, karena kita untuk menyediakan negative space, ya. Kemudian grid, ya grid ini alat bantu sih, bisa dibilang ya alat bantu. Jadi ada beberapa orang yang pakai grid untuk memposisikan teks atau pictures ya. Jadi biasanya grid itu garis ini ya hayal ya. Ada yang kayak gini lah. Pokoknya koordinatnya X dan Y gitu ya. Biasanya rule of third ya untuk picture itu masih berlaku. Ya, tapi teman-teman terkadang untuk di Canva ini udah ada settingan otomatis untuk naruh positioning ya, memposisikan suatu teks, suatu gambar supaya segaris gitu ya. Misal kalau di sini ada title, ya taruh deh misalkan kalau ada title di sini kayak yang tadi aja deh. Di sini renungan pagi. Oke. Nah, nanti di bawah di detail itu kan harus eh, se- ini ya disebutnya lurus gitu ya. Sini renungan pagi ini lurus. Berarti bagian kiri X ini ya dengan eh, huruf pertama renungan pagi ini harus segaris gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan ini segaris? Biasanya dipakailah grid ya. Garis visual, garis hayal. Ini bukan garis sebenarnya gitu. Jadi garis hayal membuat kita nanti lebih pede untuk naruh di sebelah mana gitu. Tapi sekarang teman-teman dengan AI gitu kan dengan em, teknologi itu kita cukup cukup eh, tempatkan X dan renungan ini misalkan pada posisi kiri yang sama. Ya, jadi di Canva itu ada, nanti saya jelasin. Jadi si renungan dan X ini ya udah kirinya itu sama. Jadi itu segaris gitu. Nah, itu nggak perlu lagi kita pakai grid sebetulnya. Dengan seperti itu lebih gampang.
Tapi untuk pemula bisa saja pakai grid. Jadi penempatannya lurus apa enggaknya gitu ya. Kemudian font pairing tadi ini berkaitan juga konsistensi. Tadi Bro Yusan udah bilang ada font khusus yang dipakai terus-terusan itu. Bisa nggak kita pakai font yang lain? Sebetulnya sih bisa saja, tapi teman-teman mana yang utama gitu. Fontnya juga harus tahu mana yang hierarki, yang paling atas, gitu. Font itu yang terus dipakai. Misalkan Open Sans kah, Decalotype kah, Arial kah, Canvas Sans kah gitu ya. Itu jenis-jenis font yang kalian bisa temuin. Nah, font itu terus kita pakai. Jadi kalau kalian nanti bikin konten, pastikan kalian tahu font jenis mana yang dipakai. Dan kalian ingat gitu. Nah, kan kok ribet banget sih kita harus ingat-ingat font. Nah, untuk bisa kalian lebih enjoy gitu kan, lebih relax dalam menggunakan fonts, kalian bisa pakai template ya, template yang di situ fontsnya udah ada gitu. Jadi ya udah itu terus dipakai font jenis itu. Kalau kalian beda pakai font, mungkin nggak konsisten nanti. Kemudian color palette ya, ini sudah disinggung sama Bro Yuslan juga sebetulnya tadi. Jadi ketika kita pemilihan warna sih, lebih tepatnya pemilihan warna. Em, Mungkin kita diizinkan untuk pakai sampai tiga lah, tiga warna yang berbeda gitu ya. Tiga warna yang berbeda, tapi ketiga-tiganya itu harus matching. Ya, biasanya ada yang namanya color eh, apa ya, wheel of color ya, wheel of color. Jadi di situ ada yang namanya peng- pemasangan satu warna dengan warna yang lain gitu ya. Di situ ada color teorinya juga ya, atau ilmunya ya, ilmu untuk mempelajari warna ya. Nah, biasanya ketika ngomongin masa color palette ini sebenarnya berhubungan dengan kode ya, kode color ya. Kalau di grafik software di luar Canva misalnya, di Canva juga ada sih sebetulnya. Ada angka-angka tertentu ya. Di sini misalkan angka-angka tertentu yang menyatakan identitas eh, dari color itu sendiri. Bisa gabungan huruf sama angka ya. Nah, kalian bisa pakai kode ini untuk bisa konsisten ya. Jadi ya udah untuk warna dasar terus aja pakai kode yang ini. Atau sekarang di Canva itu ada yang namanya color matching ya. Jadi dia ada color suggestion namanya. Ya, color suggestion itu eh, se- sebuah fitur kita bisa memilih warna yang disarankan berdasarkan AI ya, artificial intelligence-nya Canva. Jadi kita udah tahu, oh oke, warna ini yang harus dipakai karena bisa konsisten dengan logo, dengan warna logo misal. So, ini teman-teman kalau dibedah lagi bahwa untuk bisa eh, menjadi konten creator yang luar biasa dan kita bisa punya skill visual yang bagus, khususnya di graphic design, kalian perhatikan prinsip-prinsip dasar ini: visual hierarchy, balance, repetition, margin, grid, font pairing, sama color palette. Ya, dan itu kalian bisa aplikasikan di awal dengan cara apa? Dengan membuat sebuah yang namanya template. Ya, kalian bikin template sendiri. Di situ fontsnya sudah sepakat fontsnya jenis ini, warna ya dasar yang dipakai ada warna dasar dengan kode ini, gitu ya. Kemudian juga marginnya jelas tadi, negative space-nya harus ada, masalah grid bisa dipakai atau enggak sebetulnya, tapi dengan adanya grid membantu kita lebih pede gitu kan, bahwa satu title dengan subtitle itu, title dan subtitle itu ini enggak segaris enggak gitu ya. Dan yang terakhir ada visual hierarchy tadi sendiri, teman-teman tekanin bagian mana yang di ini ditunjukkan ke audiens gitu. Oke, itu untuk desain fundamental. Ini teori, teman-teman, tapi ini sangat powerful kalau kalian coba terapin deh. Kalau kalian bikin konten, tulisan di Canva, coba perhatiin yang ini. Em, ya, untuk Canva, teman-teman, ini the last slide sebetulnya. Ya, saya sendiri sini pakai Canva gitu ya. Untuk Instagram konten itu kan dia punya format 1080 ke 1080. Caranya gimana? Ya, saya bukan berarti apa ya namanya,
betul-betul expert di Canva gitu, karena ini memang ilmu yang apa ya, detail gitu ya sebetulnya kalau kita ingin nguasain. Tapi saya ingin mengajak teman-teman apa yang sudah saya dapat gitu ya, saya bagikan lagi. Salah satunya ini untuk Canva. Nah, di Canva teman-teman, bisa kita pakai Canva web ya, Canva app kalau di handphone ada ya. Kemudian di desktop juga ada Canva app. Tapi intinya kalau kalian punya akun Canva, saya dan saya yakin kalian udah pada punya ya. Anak zaman sekarang udah pada punya Canva. Kalian kan akan membuat sebuah konten Instagram gitu ya. Nah, kalian kan akan tahu Instagram itu bisa pakai feed ya. Kalau pakai feed ini di bagian kiri aku nggak jalan. Kalian bisa ambil 1080 kali 1080 pixel itu 1:1 untuk feed ya. Biasanya kita bikin carousel, format carousel. Oops, kenapa nggak muncul? Design. Lagi loading ternyata guys. Nah, oops, my internet connection. Nah, di sini kan create design, ukuran ya, ini suggestionnya. Biasanya kalau saya bikin konten Instagram ya, kalau itu bentuknya gambar atau teks, ya saya pakai Instagram post square 1080 kali 1080, 1:1. Kalau video biasa 16:9 landscape ya, videonya video yang lama biasanya. Tapi kalau untuk video real, ya saya sering pakai ya Reels dan Instagram Post saya pakai itu formatnya pakai Instagram Story ya. Dia portrait 1080 kali 1920, jadi tampilannya kayak gini kalau untuk Reel. Untuk bikin konten video pendek ya kita bisa upload di Instagram atau di Facebook. Facebook Reel namanya. Instagram Reel. Nah, kalian bisa pakai ini. Nah, ini teman-teman, kalau tadi kita mau konsisten pakai layouting, nah, dan kita bisa munculkan grid, file, view setting, grid, show margins, add guide. Oh, no, no, no. View setting, show rule and guide. Ini nggak muncul ya gridnya. Add guide, show margin. Bisa, nah bisa ini. Ada margin kan, guys. Nah, ini bisa pakai juga ini sebetulnya teman-teman. Ini ada negative space di sini ya. Negative space ada di sini. Jadi kita konten fokus di yang di dalam garis gitu ya. Nah, tapi teman-teman nanti pada prakteknya kalian kan akan konsisten misalkan naruh logo di mana. Misalkan logo untuk salah satu logo yang dipakai eh, misalkan di sini. Logo, penempatan logo biasanya di kanan ya. Orang bisa lihat dari kiri tulisan. Nah, ketika kalian udah tempatin logo misalkan di sini, atau agak atas dikit ya. Nah, ini kalau kalian konsisten, terus pakai logo itu ada di sini, di setiap kali konten gitu ya. Itu untuk Instagram Reel biasanya nggak terlalu ini sih. Saya biasa pakai logo di Instagram ini, yang square ya, yang tadi berbandingan 1080 ke 1080. Nah, ini konsisten terus kita pakai di situ. Nah, template ini kan ada linknya, ya, ada linknya. Jadi nanti kalau kalian udah punya template-nya, ya, itu kalian nanti share aja. Share, kemudian share-nya as template ya, template link yang ini. Jadi nanti tim kalian tinggal klik aja itu akhirnya bisa pakai itu sebagai eh, wadahnya dia gitu ya untuk bikin konten atau pedomannya dia. Tapi tidak mengganggu template yang kita yang udah bikin. Jadi originalnya masih ada. Ya, walaupun dia nanti pakainya duplikatnya. Ya, duplikat dari template yang kita bikin. Nah, teman-teman, ngomongin tadi ya, pengaplikasian visual hierarchy, balance, warna. Nah, tadi Yusan bilang warna itu kan kalian bisa lihat, misalnya kalau bikin teks di sini, ya, ini kan nanti ada warna ya.
penentuan warna. Warna ininya apa? Apakah hitam? Nah, kalau kalian taruh sebuah logo atau sebuah gambar gitu ya, apapun itu di bagian sini. Oke. Kalau kalian taruh di bagian sini, nah nanti akan ada suggestion untuk warna title itu apakah hitam atau berubah. Nah, photo colors. Nah, untuk supaya balance, biasanya kita lihat dari photo colors. Ya, seperti ini gitu ya. Ini disarankan. Nah, ini ada kodenya nggak? Ada, teman-teman. Kalau lihat, ini ada kode, lihat. Dia hashtag 2C2B77. Itu kodenya. Kalian bisa catat kodenya atau simple aja gitu. Kalian selalu pakai gambar acuan gitu. Misalkan ini sebagai gambar acuannya logo, jadi warna ke bawahnya gampang ya. Udah ambil ini misalkan mirip warna dasarnya atau mau yang merahnya nanti gabungan sama merahnya supaya balance. Misalkan yang ini merah, kemudian nanti detailnya ya detail yang lebih kecil ya. Sekarang di sini yang ininya misalkan warnanya ungu ya. Oke, bisa kayak gitu. Ya, jadi balance ya teman-teman. Balance dari posisi, balance dari penggunaan warna, kayak gitu. Dan tetap orang melihat yang pertamanya add heading dulu, gitu kan. Di sini orang akan fokus. Ya, hierarkinya dari sini dulu nih. Ya, dari judul. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke. Nah, teman-teman itu penggunaan apa pengaplikasian teori tadi ya dalam di Canva tadi juga memperkuat apa yang Bro Yuslan sampaikan, ada suggestion color. Kemudian kalau untuk menguasai lebih dalam ya kalian ekspor sendirilah Canva dengan mudahnya bisa kok. Eh, Biasanya yang kita pakai tadi warna pastikan konsisten font. Kalau ini font yang dipakai Canva Sans, ini Canva Sans. Nah seterusnya teman-teman pakai Canva Sans, jangan berubah misalkan tiba-tiba kalian jadikan ini gitu ya, misalkan fontnya. Nah biasanya teman-teman yang masih mudah banget gitu kan dia mudah untuk tidak konsistennya karena saya suka-suka saya gitu. Nah, hati-hati ya. Oke guys, karena waktu ya udah hampir selesai, udah 6:33, harusnya saya close di 6:30 tapi thank you teman-teman sudah meluangkan waktu untuk Canva. Kalian nanti bisa memperdalamnya sendiri, belajar di YouTube atau belajar di Google. Tapi kalau kalian nanti bikin sebuah project bareng, ya project sama saya, sama tim, sama komunitas bareng. Nah, dengan sendirinya nanti kalian akan terasah gitu ya. Jadi eh, sambil mempraktekkan, sambil saya evaluasi ya, kemudian saya kasih masukan. Nah, itu biasanya lebih efektif kalau belajar seperti itu. Ya, jadi langsung mempraktekkan. Nah, kalau sekarang kan saya kasih teori, saya tunjukin, oh ini Canva, ternyata bisa ya gitu ya. Kayak gitu. Nah, sisanya saya akan tutup 6:40 ya, 6 menit lagi. Tapi saya kasih, kalau dari materi saya sudah selesai, tapi saya kasih kesempatan buat kalian untuk bertanya ya atau sharing boleh apapun itu atau kasih feedback ya. Silakan dari teman-teman ada yang pertanyaan nggak? Dari Syahdan, dari Yuslan, dari Anggi, dari Kansa ada pertanyaan nggak? Anggi ada pertanyaan Gi? Dari Belum. belum ya? Bro Yuslan, Aku aman sih. Syahdan, Tapi Kak kalau misalkan kan kita misalkan contohnya bikin PPT dari Canva nih. hmm, Terus yang halaman pertamanya itu dibuat full gambar, terus penjelasannya di slide selanjutnya gitu. Kalau gitu gimana ininya? oke, thank you for bringing this case ya. Terima kasih Syahdan udah membawakan topik ini menarik sebenarnya untuk PowerPoint. Tadi memang saya terlalu ke konteks untuk Instagram ya, konteks Instagram. Nah, untuk PowerPoint, oh sorry, maksudnya untuk presentasi, itu sebetulnya lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena kalian akan membawa
menambahkan kontennya itu em, beberapa slides gitu. Jadi enggak dalam satu slide atau dua slide, tapi kalian mungkin akan pakai banyak slide. Artinya konsistensi yang bisa kalian terapkan itu adalah dari warna. Ya, kalau dari layout mungkin akan lebih fleksibel ya. Mungkin di pertama halaman pertama taruh deh contoh ya. Yuk kita lihat ke sini sama-sama ya. Misalnya kita mau bikin oke PowerPoint ya, presentation ya, kita ambilnya presentation. Nah, ini kan ada berapa page yang bisa kita create ya untuk eh, nah bisa di sini kan duplikat. Nah, di sini teman-teman mungkin di sini lebih kalau dilihat dari hierarki misalnya dari layout sorry. Dari layout mungkin di sini ya udah ini kan title memang slide pertama lebih fokus ke title gitu ya. Kan ini posisinya gambar terus ada di sini misalkan judul. Ya, judulnya di sini. Terus nanti ada eh, nama di sini ya, nama pembuat. Misalnya kayak gini ya. Nah, untuk yang berikutnya, kalian bisa saja misalkan modelnya di sini gambar gitu. Jadi gambar. Terus untuk oh ini warnanya ini nggak bagus ya teman-teman saya bikin perpaduan hijau sama kuningnya nggak matching. Tapi intinya saya fokus pada ini ya layout bisa kayak gini. Ini subtitle, terus ini subtitlenya di bawah gitu ya. Bisa kayak gitu. Intinya sadar lebih fleksibel, tapi kalian nanti akan nge-sense. Kamu akan nge-sense. Nge-sense ini punya feeling lah. Ini desain ini bagus apa enggak gitu ya. Feeling itu terbentuk kalau kalian terus praktekin. Ya, praktekin terus. Nanti biasanya terbentuk. Nah, contoh untuk referensi ya atau guideline, kalian bisa lihat aja di desain template. Nah, contoh deh, misalkan yang ini kita mau pakai dia format yang seperti ini, company profile. Nah, lihat, ini untuk title kita taruh. Terus untuk subtitle dia dia sorry, untuk next slide dia bisa pakai yang kayak gini. Dia pakai yang kayak gini, ya. Berikutnya bisa pakai kayak gini, ya. Nah, poinnya adalah kalau kalian terus-terusan misalnya pakai layout untuk yang konteks PowerPoint ya, kalian terus aja setiap slide yang kayak gini, itu akan bored, orang akan bored, akan bosan gitu. Karena ini boring kontennya. Jadi terus-terusan aja layoutnya nggak di apa ya, nggak ada variasinya gitu. Nah, jadi sah dan untuk konteks PowerPoint itu lebih fleksibel. Tapi satu hal coba sah dan perhatiin. Apa yang konsisten dibuat oleh si graphic designer untuk Canva yang ini yang udah bikin company profile. Menurut saya dan apa yang terlihat konsisten. Yang terlihat konsistennya di sini yang sedang lihat itu penaruhan warnanya dan Oke, juga good. sama font-font untuk judul-judul jadi font yang gede-gedenya itu loh. Oke, good. Benar. Warna yang dipakai ini ya navy ya, biru dongker. Lihat, oke. Selalu ada biru dongkernya. Walaupun untuk sorry untuk slide ini ada yang putih gitu ya. Tapi selalu aja ada si biru dongker ini ngikut gitu. That's the apa ya konsistensi dalam penggunaan kalau dan jadi menjadi tema juga bahwa oh oke dia itu sebenarnya punya apa namanya warna yang konsisten dipakai itu warna navy karena identitas misalkan logonya identitas perusahaannya kayak gitu. Biasanya nanti logonya itu eh, mirip-mirip dengan warna ini gitu kan atau dia memang konsisten selalu pakai warna navy. Terus juga betul Sadan bilang fonts ya. Fontsnya ini untuk berikutnya ini lihat ya. Ini jenis fontnya ini Montserrat, ini Montserrat juga, ini Montserrat, yang berikutnya Montserrat, ini juga Montserrat. Konsisten ya.
Oke, negatif space-nya ada nggak ya? Kalau ini ada sih teman-teman ya. Ini negatif space. Ini yang sebelah sini dia nggak deket kok ke margin ya. Jadi enak lihatnya. Kayak gitu. Dari Syahdan ada tadi sudah ya. Dari Kansa ada pertanyaan nggak Kansa? Oke, mungkin tidak ya Kansa ya. Oke, teman-teman, that's it ya. That's all the materi hari ini. Semoga bermanfaat, walaupun ini membuka ya, tapi intinya saya harapkan kalian belajar aktif ya, kalian belajar sendiri, explore sendiri. Jadi setelah mengikuti ini, kalian merasa, "Oh, oke, saya pengen explore Canva lebih jauh." Nah, itu harapannya sih sebetulnya. Oke, as usual, kita foto bareng dulu yuk. Boleh bantu ya untuk nyalakan kameranya, untuk dokumentasi kita. Bro Yuslan, as usual, minta bantuannya juga ya. Oke, eh, Anggi, thank you. Syahdan, Kansa, kalau memungkinkan boleh nyalakan kameranya juga. Oke, saya tunggu Kansa sebentar ya, sampai 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak apa-apa. Yuk, teman-teman, dipandu sama Bro Yusan nanti akan screen capture ya. 1, 2, 3. Oke, saya udah ambil, saya lihat dulu ya. Tunggu sebentar. Saya pastikan semuanya on. Oke. Mhm. Yuslan oke. Syahdan oke. Anggi merem. Oke, 1, 2, 3. Oke. Hah? Bagus. Oke, good to go ya guys. Thank you. Have a good day. Dan sampai ketemu. Kalau nggak salah Jumat ya. Jadi kita akan selesaikan sebelum Lebaran. 5 pertemuan itu kita selesaikan semua. Habis itu feel free untuk praktek ya. Kalau mau bikin sebuah project. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.